Halo teman-teman, bertemu lagi dengan mata kuliah pengantar analisis real. Kali ini kita akan membahas barisan Cauchy. Ya. Dalam video ini nanti akan diberikan beberapa hal, yaitu yang pertama adalah definisi barisan Cauchy, kemudian teorema, kemudian beberapa contoh. Ya, untuk menunjukkan bahwa dia konvergen maupun menunjukkan barisan Cauchy itu sendiri. Oke, ini yang pertama definisinya. Perhatikan ini, barisan Xn itu Cauchy jika ya untuk setiap epsilon positif ada n bilang asli. Nah, ini yang membedakannya. Ini bisa pakai sama dengan, boleh tidak, nggak masalah. Mn lebih besar sama dengan n, berlaku ini. Xm min Xn kurang dari epsilon. Jadi, yang membedakan dengan barisan konvergen, kalau definisi konvergen kita sudah tahu titik konvergensinya. Barisan Cauchy ini tidak, ya. Dia hanya membandingkan antara dua suku pada barisan, setiap dua suku pada barisan itu. Nah, kita lihat, ya. Ini untuk penjelasan epsilon dan n-nya. Misalkan kita punya barisan seper n. Perhatikan. Nah, saya punya epsilon 1. Kita bisa pilih epsilon, n-nya sama dengan 2. Ya. Jadi kalau epsilonnya 1, bisa pilih epsilonnya n-nya 2. Kenapa? Karena nanti ketika mn-nya lebih besar sama dengan 2, saya yakin seper m dikurangi seper n itu pasti kurang dari epsilon. Ya. Bisa kita cek, misalkan berapa? 1 kurangi setengah misalkan. Oh, ini setengah. Mungkin lebih kecil lagi, mungkin 1 dikurangi dengan 1/10. 1 kurangi 1/10, ini pasti juga lebih kecil dari 1 kan? Ya. Misalkan setengah kurangi 1/10. Oh, ini bisa dicek bahwa ini juga kurang dari 1. Ya, kita bisa pilih ya, n-nya 2. N-nya 2 ya untuk kurang dari epsilon, untuk memastikannya. Ya, ini saya batasi 2 untuk mempermudah ya. Jadi ini mungkin bukan 1 ya, tapi ini setengah. Setengah kurangi 1/10 kurang dari 1. Misalkan ini 1/4 lah. Setengah kurangi 1/4, ini berarti kan 1/4 kurang dari 1 juga. Ya, sebenarnya hanya tidak harus 2, 1 pun bisa begitu, tapi biar lebih jelas lagi bahwa ini berlaku. Lanjut yang kedua, perhatikan, saya pilih epsilonnya 0,2. Kita pilih n-nya 2, bisa nggak ya kalau pilih n-nya 2? Oh, ternyata tidak bisa. Kenapa? Karena kita menemukan ini m dan n. Kalau saya ambil m-nya 2 dan n-nya 4, berarti di sini diperoleh setengah kurangi 1/4. Hasilnya berapa? Setengah kurangi 1/4. Oh, 0,25. Dia lebih besar dari epsilon. Padahal pada barisan Cauchy, ini yang kita harapkan ini. Oke. Nah, kalau ini tidak n sama dengan 2, kemudian berapa? Ini bisa dipilih n-nya 5. Saya bisa pastikan, oh 6, sorry ya. Ini harus sesuai dengan yang di sana. 6, n-nya 6. 5 sebenarnya bisa, tapi saya ingin lebih memastikan, lebih aman. Begitu, saya ambil n-nya 6. Berarti, misalkan berapa? Kalau 6 itu misalkan 1/6 dikurangi, ini harus lebih dari 6, kurangi 1/8. Saya bisa pastikan ini kurang dari 0,2 juga. Berapa ya? 1/6 kurangi 1/8 itu 1/6 itu sekitar 0,10 bagi 6. 1. Ini harga mutlak ya. 1, kemudian 40 bagi 6. Ya sekitar 0,17, 1/8 itu 0,125. Ya, harga mutlaknya kalau dikurangi kurang dari 0,2.
Nah, kalau kita lihat barisan 1/n gitu, ya, titik-titiknya kan ini kalau n-nya lebih besar sama dengan 6, 1/6 itu tadi 0,17 sekitar 0,2. Ini misalkan 0,17 di sana, ini ketika n-nya sama dengan 6, berarti kalau 7 kan di bawahnya, 8 di bawahnya, 9 di bawahnya lagi, dan seterusnya. Ya, ini 0 ya, berarti kan dia tidak mungkin negatif, jadi jarak ini kan maksimal ya, jarak dari 1/6 dengan 0, jarak maksimalnya adalah ini tadi 0,17. Ya, artinya apa? Kalau ada 2, kita pilih di dalam interval ini, kita pilih titik-titiknya kan di dalam interval ini. Ya, sebentar. Ya, jadi kalau kita ambil titik-titik ini, itu pada interval ini, 0 sampai 0,17. Jadi bisa dipastikan kalau milih 2 titik di sini, pasti jaraknya kurang dari 0,17 ini. Artinya kurang dari 0,2. Sehingga ini pasti benar. Ya, ini memang tidak mudah, tapi paling tidak teman-teman bisa dengan contoh-contoh ini, harapannya ya cukup, ya ada sedikit lah yang bisa dipahami. Minimal sedikit dulu, nanti bisa lebih banyak lagi. Lanjut, ini teorema, saya tidak akan buktikan, nanti silahkan dicek di bukunya Pak Heri ya. Jika ada pertanyaan, boleh ditanyakan ketika kita bertemu. Barisan Cauchy merupakan barisan konvergen, begitu. Ya, ini bahkan ini jika dan hanya jika. Barisan Cauchy, jika dan hanya jika barisan konvergen. Jadi dua arah. Oh, konvergen pasti Cauchy, Cauchy pasti konvergen. Tetapi yang lebih penting atau lebih perlu kita butuhkan sebenarnya yang ke sana memang. Untuk menunjukkan konvergen, kita hanya perlu menunjukkan Cauchy. Nah, apa keistimewaannya Cauchy? Ini tidak perlu tahu titik konvergensinya. Ya, kalau barisan konvergen kan kita harus ngecek ya. Kalau pakai definisi konvergen yang epsilon dengan n kan harus ada titik konvergensinya. Kalau ini kita hanya perlu tahu barisannya. Nah, kemudian karena dia barisan konvergen, artinya barisan Cauchy pasti terbatas. Karena konvergen pasti terbatas. Baik, ini contoh yang pertama, yaitu barisan 1/n merupakan barisan Cauchy. Ya, diambil sembarang epsilon positif. Sebelum ke sana, perhatikan nanti kita perlu ini saya tuliskan dulu untuk setiap epsilon positif terdapat n bilangan asli, sedemikian juga untuk setiap mn lebih besar sama dengan n berlaku xm min xn kurang dari epsilon, atau ini nanti bisa kita tulis menjadi 1/m kurangi 1/n pada kasus ini. Ya, arahnya ke sana. Oleh karena itu, karena arahnya ke sana, ya mau tidak mau ini kemungkinan besar kita akan menggunakan Archimedes juga. Ada 1/n, begitu ada epsilon. Nanti tinggal bagaimana menemukan bentuk entah itu 1/m, 2/n, 3/n, dan seterusnya dihubungkan dengan 1/m kurangi 1/n. Baik, ini pakai Archimedes ya. Kita pakai epsilon per 2 ini. Ya nanti kita lihat kenapa epsilon per 2 itu nanti, tapi enaknya menggunakan Archimedes ini sebenarnya kita punya secara umum kan 1/n kurang dari epsilon. Ya nanti sesuai kebutuhan, butuhnya apa? Epsilon per 2 atau epsilon per 3 atau epsilon per 4 bisa kita tambahkan gitu. Oke, ini ya. Perhatikan 1/m kurangi 1/n. Ini sebenarnya proses ke sana ini ada menggunakan ketaksamaan segitiga.
ya, karena ini lebih kecil sama dengan harga mutlak dari 1/n ditambah harga mutlak negatif 1/n, begitu. Harga mutlak 1/n apa? Tetap 1/n, harga mutlak negatif 1/n adalah 1/n. Nah, kemudian ini karena kita punya ini mn lebih besar sama dengan n, di sana kita peroleh 1/m maupun 1/n lebih kecil sama dengan 1/n. Kalau dijumlahkan berarti ada 2 1/n, berarti lebih kecil sama dengan 2/n, berarti kurang dari epsilon. Ya, ini 2/n kurang dari epsilon dari atas itu, ya, dari ini. Jadi itu ya, kita sudah membuktikan bahwa 1/n barisan Cauchy. Oke, kita lanjut contoh yang kedua. Ya, ini sedikit berbeda teman-teman, soalnya ada x1, 1, x2, 2, barisannya xn sama dengan ini. Jadi dia bergantung dari yang sebelumnya. Barisannya seperti ini. Ya, semoga teman-teman paham ini. Kalau bingung nanti bisa ditanyakan. Nah, ini akan ditunjukkan barisan Cauchy. Perhatikan ya, buktinya ini dengan induksi kita peroleh ini. Jadi 3 contoh yang saya berikan nanti hari ini dalam video ini, 3 contoh itu mempunyai ide yang berbeda-beda. Yang pertama bisa langsung dengan Cauchy, ini melewati satu tahap tertentu dulu, baru diproses ke Cauchy dulu, begitu. Ya, jadi saya memang memberikan contoh-contoh yang harapannya adalah teman-teman punya wawasan cara-cara membuktikan itu seperti apa saja, begitu. Ya, tidak hanya saya berikan satu. Ini nanti bisa dicek dengan induksi, silahkan nanti dicek, benar nggak sih kalau xn plus 1 kurangi xn, ya minimal ini. x2 kurangi x1, hasilnya 1. Kita lihat, kalau n-nya adalah 1, 1 per berapa? 2 pangkat 1 min 1, 2 pangkat 0 ya. Ini hasilnya adalah 1, benar. Ya, minimal ini sudah benar. Yang lain bisa dicek. Kemudian ini, setelah menggunakan Cauchy, jadi saya tuliskan di atas ya, teman-teman, xm dikurangi xn itu bisa saya tuliskan sebenarnya sebagai xm dikurangi xm min 1. Ini tadinya nggak ada loh, saya munculkan negatif, berarti sebenarnya ini saling menghilangkan. Dan seterusnya, kemudian ada xn plus 1 dikurangi xn. Nah, sebenarnya seperti ini ya. Tapi yang di tengah ini sebenarnya bisa kita coret ini, kita coret semua. Ya, kadang ini yang kita namakan sebagai manipulasi aljabar. Ya. 0 itu kita tuliskan sebagai xm-1 plus dikurangi xm-1 dan seterusnya. Kemudian dari situ ya, menggunakan ketak samaan segitiga saya pecah menjadi dua-dua, ini sendiri, ini dengan pasangannya, kemudian yang terakhir ini dengan pasangannya. Tadinya semuanya di dalam harga mutlak, sekarang kita keluarkan, berarti ketak samaan segitiga, maka tandanya ada seperti ini. Lanjut, masing-masing selisih 1, sehingga kita bisa gunakan ini. Ya, sehingga kita punya sesuaikan aja, n plus 1, n min 1. Berarti kalau m min 1 ini pasti m min 2. Ya, lebih kecil dari yang paling kecil di antara dua ini. M min 1, M min 2, oh iya, M min 3. N plus 1, N min 1. Nah, ini selanjutnya 1/2 N min 1-nya saya keluarkan, karena ini yang paling kecil ya. Nah, perhatikan M lebih besar N, jadi urutannya mulai ada M min 1, M min 2, dan seterusnya sampai N. Kamu lihat urutan ini. N-1 di belakangnya lagi. Sehingga paling kecil N-1. Saya keluarkan 1/2 N-1. 1 itu dari yang ini. Kemudian di sini sebenarnya, di sini ini ada 1/2
2 pangkat n. 1/2 pangkat n, kalau di sini 1/2 pangkat n-1, jadi ini setengah. Dan seterusnya, yang terakhir ini ya, bisa dicek aja. Pangkatnya dijumlah aja teman-teman. M-N-1 ditambah dengan N-1. Dia akan menjadi M-2, berarti benar. Ya, kemudian kita tahu dari barisan geometri ya, barisan geometri. Nilai ini kan sebenarnya konvergen ke berapa ini? 1 plus setengah dan seterusnya. Konvergennya kan ke berapa ya? Yang ini ke 1 ya. Khususnya yang bagian ini konvergen ke 1 tambah 1 dia konvergen ke 2. Artinya karena jumlahan dia nilainya kurang dari 2. Bisa dilihat dari ini sebenarnya teman-teman. Ya, perhatikan. Ini setengah begitu. Ini di sini kan ada 1/2 pangkat 2. Kalau kita lihat urutannya akan membesar. 1/2, 1/2 pangkat 2. Ini 1/4. Ditambah lagi 1/8. Tambah lagi 1/16. Nah, kalau ini kita anggap sebagai satu satuan begitu luasannya, berarti kan setengah tambah dan seterusnya sampai 1/berapa pun pasti kurang dari 1. 1 tambah 1 berarti kurang dari 2. Kurang dari 2 ini. Sehingga ini kurang dari 2/2 pangkat n-1 atau sama dengan 1/2 pangkat n-2. Saya lanjutkan. Nah, sekarang mulai pembuktiannya. Ambil sembarang epsilon positif. Pakai Archimedes ya. Nah, kenapa seperti ini? Tadi kan kita punya xm min xn kurang dari 1/2 pangkat n-nya lebih kecil ya. n-2 atau ini sama dengan sebenarnya 4/2 pangkat n. Ya mungkin sudah ketebak ini arahnya ya. Ada 4/2 pangkat n, ada epsilon per 4. Ada 1/2 pangkat n. Jadi mungkin sudah ketebak kenapa epsilon per 4. Gitu. Karena nanti akan dikalikan dengan 4. Di epsilon per 4. Ya, jadi bentuk lain juga Archimedes tidak selalu 1/n kurang dari epsilon, bisa juga menggunakan bentuk yang 1/2 pangkat n kurang dari epsilon. Ini tetap berlaku. Ya. Atau sebenarnya kan bisa juga kita pakai ini 1/2 pangkat n kurang dari 1/n untuk n yang lebih besar dari 1, 2, kalau 3, 2 pangkat 3, 2 masuk 2 ini selalu berlaku seperti ini kan ya. 1/n kan kurang dari 1/n ya. 1/2 pangkat n kurang dari ini. Berlaku untuk setiap n saya rasa. Ini kan pasti kurang dari epsilon gitu ya. Bisa juga pakai ini teman-teman. Kalau tidak yakin dengan ini, pakai aja 1/n kurang dari epsilon. Nah nanti baru dipakai ide bahwa 1/2 pangkat n kurang dari 1/n. Sorry. Ya. Lanjut. Nah ini untuk setiap mn, m dan n yang lebih besar sama dengan n. Ya, jadi ini sebenarnya kan sembarang m, n lebih besar sama dengan n. Tapi kita tahu bahwa yang sembarang ini pasti kemungkinan salah satu lebih besar. Nah, di sini saya asumsikan m-nya yang lebih besar sama dengan n. Sesuai yang di awal tadi, ya, di slide sebelumnya. Sehingga 1/xm min xn lebih kecil sama dengan ini. Ya, perhatikan karena ini lebih besar sama dengan n. Jadi kalau 1/2 pangkatnya ini akan lebih kecil. Nah ya, 1/2 pangkat n-2 ini sama dengan 4/2 pangkat n. Kemudian ini masuk kurang dari epsilon. Jadi xn barisan Cauchy. Itu contoh kedua, ya, lebih rumit ya, karena ada ide yang terselip di sana.
Lanjut, contoh yang terakhir. Kita tidak lagi berbicara konvergen, tetapi divergen. Divergen, kemudian kita akan berbicara Cauchy. Berarti begini teman-teman, kalau konvergen kan ini ya, untuk setiap epsilon positif ada n bilangan asli, sehingga untuk setiap mn bisa sama dengan n, xm kurangi xn kurang dari epsilon. Ya, divergen artinya sebaliknya, berarti ada epsilon positif, sehingga untuk setiap n bilangan asli ada n yang lebih besar sama dengan n, di mana xm dikurangi xn itu lebih besar dari epsilon. Kita gunakan ini. Jadi kita nanti perlu tahu epsilonnya berapa ya. Nah, kemudian mn-nya ini yang seperti apa. Ini tidak mudah, tapi kita coba lihat. Nah, ini. Kita lihat. Diperhatikan bahwa untuk sembarang n lebih besar sama dengan m berlaku ini yn dikurangi yn. Jadi perhatikan, artinya yn itu adalah 1 ditambah setengah tambah sepertiga dan seterusnya sampai seper n. Ya. Ym berarti kan 1 plus setengah plus dan seterusnya sampai seper n. Nah, ini kalau m-nya lebih besar, lebih kecil sama dengan n, berarti ini kan sebenarnya ini ya, yang yn ini karena n-nya lebih besar m, kita punya 1 plus setengah dan seterusnya ada seper m dan seterusnya ada seper n. Sehingga kalau ini dikurangkan dari ini, ya, perhatikan 1 hilang, setengah hilang, seper m juga hilang sampai seper m. Sehingga yang tersisa berarti dia mulai dari seper m plus 1 dan seterusnya sampai seper m. Bisa saya tulis seperti ini teman-teman. Harga mutlaknya saya buka karena ini jelas positif. Ya, jadi K-nya bergerak dari m plus 1 sampai m. Oke, kita lanjutkan. Ya. Nah ini, ya, saya tuliskan dulu ya. K-nya mulai dari m plus 1 sampai n. Berarti kita punya seper m plus 1 plus seper m plus 2 dan seterusnya sampai seper m. Perhatikan ini. Yang paling kecil itu mana? Kita tahu bahwa di antara m plus 1 dan seterusnya sampai n, paling besar n. Artinya, seper n ini paling kecil. Nah, kalau dia paling kecil, kita bisa buat ini, pasti dia lebih besar, gitu ya. Seper m plus 1 pasti lebih besar dari seper n. Atau kalau mau lebih aman pakai sama dengan, boleh. Ini juga seper n dan seterusnya seper n. Seper n-nya ada sebanyak berapa? Oh, dari m plus 1 sampai n. Ini berarti sebanyak n dikurangi m. Jadi ini ya, sigma K1, K dari m plus 1 sampai n, dari seper n. Ya, tidak ada hubungannya dengan K. Jadi ini seper n ini sebanyak n plus m ini tadi. Jadi ini akan sama dengan n min m kurang dibagi n, sama dengan 1 kurangi m per n. Oke. Ya, perhatikan, dia selalu lebih besar. Kenapa sih, Pak? Biasanya kita pakai lebih kecil, kenapa ini lebih besar? Ya, karena kita mau menunjukkan divergen. Ya, karena menunjukkan divergen, kita malah perlunya lebih besar tandanya.
Nah ini secara khusus kalau n-nya saya ambil 2m, ya ini yn kurang ym akan lebih besar dari 1 dikurangi, nah ini ya, saya substitusi ini ke sana, jadi 2m sama dengan 1 kurangi setengah, hasilnya setengah. Sehingga kita peroleh apa? Kita peroleh bahwa yn min ym harga mutlaknya itu lebih besar dari setengah. Nah selanjutnya ini kita mau tunjukkan. Nah ini dengan demikian ya, ini kan berlaku ya ketika n-nya sama dengan 2m. Artinya kalau saya punya m-nya 1, kita tetap bisa ambil 2m itu berarti 2. Selalu bisa gitu ya. M-nya misalkan 3, kita bisa ambil 2m itu adalah 6 dan seterusnya. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa ada epsilon setengah. Sehingga untuk setiap bilangan asli kita bisa menemukan n dan m-nya apa? M-nya secara khusus dia 2n. Ya. Kita bisa menemukan yang lebih besar atau sama dengan n, atau m-nya 2n, atau ini kalau mau aman, teman-teman bisa ambil langsung ini terdapatnya n dan 2n, gini juga boleh ya. Untuk setiap n terdapat n dan 2n, n, 2n ini jelas lebih besar sama dengan n ya, sorry ini harusnya ada sama dengan, tetapi kita sudah buktikan bahwa dia lebih besar dari setengah. Artinya apa? Barisan yn divergen. Oke, itu ya. Jadi saya rasa ini slide-nya sedikit, hanya total 9 slide, kemudian dari isinya hanya 7 slide, tapi padat logika begitu. Semoga minimal dengan 3 contoh ini teman-teman punya gambaran lah paling tidak ya. Saya kadang tidak minta harus, ya sebaiknya memang bisa paham secara penuh begitu. Syukur-syukur minimal separuh, itu yang saya harapkan. Ya, jadi 2 contoh itu barisan konvergen atau Cauchy sebenarnya. Tapi kan sebenarnya Cauchy itu konvergen itu sendiri ya. Jadi Cauchy itu identik dengan konvergen, sehingga kalau membuktikan konvergen bisa jadi kita pakai Cauchy itu. Kemudian contoh yang terakhir adalah yang divergen. Kita bisa membuktikan divergen dengan menunjukkan bahwa dia tidak Cauchy. Jadi sebenarnya ini yang terakhir ini tidak Cauchy dulu ini. Ya. Tidak Cauchy berarti kita bisa simpulkan dia divergen. Ya, contoh-contoh ini semoga membantu teman-teman dalam belajar. Dan saya lihat soal-soal yang untuk di subbab 4.3 ini juga tidak mudah saya lihat itu ya. Tapi semoga nanti tetap ada minimal sedikit lah ide-ide sehingga ada pencerahan dari apa yang sudah saya berikan di video kali ini. Oke, terima kasih. Selamat belajar.